Assalamualaikum teman-teman. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu senantiasa sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Desi Rahmayanti dari PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memasuki materi yang kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini teman-teman yang akan kita bahas tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam materi itu kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang makna alennya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya kita akan lihat ini ya. Para ahli menyebut Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri yang disebut Constitution, dan di bahasa Belanda disebut dengan Constitute, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Next. Nah, kita akan bahas yang pertama ya, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya, setiap negara memiliki undang-undang dasar. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Nah, di samping hukum dasar yang tertulis, ada juga hukum dasar yang tidak tertulis, teman-teman. Itu sering disebut dengan konvensi. Nah, konvensi itu apa sih teman-teman? Konvensi yaitu aturan dasar timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber dari segalanya hukum, dan Undang-Undang Dasar tersebut menjadi hukum tertinggi dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain itu ada sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen sendiri terdiri dari 3, yaitu pertama, pembukaan, kedua, batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Nah, dalam sebelum amandemen ini terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan setelah amandemen itu terdiri 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pasal-pasal sendiri terdiri dari 12 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Gimana teman-teman, sudah paham atau belum? Ingat ya teman-teman, materi ini sangat penting sekali untuk kalian. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu hubungan pembukaan dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan sendiri memuat 2 hal pokok, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.
di mana pada dasarnya Alinea 3 merupakan uraian dari pernyataan proklamasi kemerdekaan. Kemudian Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Kemudian yang kedua itu tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah, selanjutnya, ini teman-teman yang harus kalian garis bawahi ya. Dengan demikian menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Nah, pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Kita lihat ya. Nah, ini. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia ini. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan dibentuk oleh pembentukan negara. PPKI sendiri yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan menurut asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Kemudian yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Next, kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain ada 7. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga yaitu cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan negara. Dan yang terakhir yaitu dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Nah, universal dan lestari itu apa teman-teman? Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan memiliki penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kemudian, lestari sendiri mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nah, selanjutnya, makna Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, memasuki Alinea pertama. Makna Alinea pertama yaitu menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Kemudian yang kedua, meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuk. Kemudian selain itu, adapun dalil objektif dan dalil subjektif dalam Alinea pertama. Dalil objektif sendiri yaitu bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak
segala bangsa atau hak asasi semua bangsa di dunia. Kemudian, dalil subjektif yaitu bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Nah, memasuki alinea kedua. Alinea kedua sendiri mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, teman-teman, kemudian alinea ketiga yaitu mengandung makna bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual. Motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, teman-teman. Tanpa Allah kita tidak bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, alinea keempat mengandung makna tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat berperan penting sebagai konstitusi bagi jalannya kehidupan negara. Nah, sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.